banyak dosen-dosen muda di daerah tuh, tapi dia tidak bisa, kita mesti bantu bunyikan itu tuh. Ya kalau politisi ya di Golkar ada, di PDI ada, tapi kan struktur partai kita kan feodal. That's true. Gitu, dan sangat patriarkis tuh. Jadi kita bongkar dulu nih infrastruktur kebudayaan dari partai supaya perempuan ini dia bisa bicara sebetulnya, tetapi dia gugup dan gagap untuk bicara karena grammar partai itu grammar patriarki, grammar laki-laki. Sehingga kita anggap ya dulu perempuan itu dibuktikan tidak bisa berpikir karena macam berpikir tuh. Kenapa nggak dibiayai oleh partai misalnya? Dulu perempuan itu disebut the unspeakable, sekarang mereka the unstoppable. Dan saya lagi berhadapan dengan seorang yang unstoppable. Yes. Oke. Yes, women. Jadi Anda merasa berarti Ibu Mega was right pas dia jadi presiden karena dia at least seorang perempuan. Iya, dia mengerti injustice karena dia dikerjain sama Orde Baru, jadi dia paham injustice. Tapi dia juga mesti berpikir bahwa di dalam partainya banyak patriarkis, terutama mereka yang terseret kasus KPK kan. Jadi Ibu Mega akhirnya bimbang, dan itu kita lihat sekarang. Bu Mega belum kasih semacam final statement soal hak angket gitu. Ya pasti dibujuk-bujuk oleh The Patriarch gitu. Jangan dulu Bu Mega tuh, mungkin Pak Jokowi masih bisa dirayu segala macam. Dan itu kan buruk untuk demokrasi itu. Padahal Ibu Mega dikerjai oleh Jokowi. Kan ketika Bu Mega mungkin setahun yang lalu ya, ketika di partai acaranya dia di mana satu hal yang bikin katanya Pak Jokowi ini. Saya kasih hipotesis ya Pak ya. Misalnya itu Bu Mega adalah seorang laki-laki. Apakah respon negatifnya kepada speech tersebut akan berbeda dengan kritik yang sekarang Bu Mega terima ketika dia mengatakan hal tersebut? Ibu Mega pada waktu itu mengucapkan dari watak dia sebagai orang yang tahu bahwa Jokowi itu dia yang urus sebetulnya. Dan memang faktanya kan begitu. Tetapi kemudian Mega mungkin merasa kok pelan-pelan ada creeping arogansi pada Jokowi, sehingga Mega mau kasih teguran. Dan itu wataknya Mega negur di depan umum kan. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Jadi kalau walaupun dia laki-laki pun dia ngomong begitu juga akan diatak juga. Pernah nggak sih ketemu dengan Pak Jokowi ngobrol berdua saja? Dia pernah yang minta undang, tapi saya bilang nggak ada poin saya bicara. Mending saya bicara dari luar itu. Why? Ya bicara dari dalam buat apa? Karena saya tahu, saya ikut baca, bahkan ikut menyusun beberapa poin ketika Jokowi di 10 tahun lalu menulis tentang revolusi mental, paper-paper itu. Kan itu teman-teman saya bikin kan di UI kan. Jadi saya tahu dari awal, tapi saya cium dari awal ada sejenis hidden authoritarian personality pada Pak Jokowi itu. Dari awal saya detect itu. Orang nggak percaya. Sekarang orang, oh ya benar lu Rock gitu. Iya, now it can be talked. Anda tidak merasa takut nanti kena lagi jerat dengan UU ITE? Oh, di polisi masih ada 30 kasus saya tuh. Tebel banget. Tapi ya itu konsekuensi begitu kan. Saya bilang, cuma ucapin. Saya bukan pebisnis, saya bukan politician. Saya mengajar aja, hobi saya naik turun gunung, masuk keluar hutan tuh. Jadi apa salah saya itu? Lain kalau saya punya massa untuk digerakkan kan, enggak tuh. But you are an influencer, Pak. Betul, tapi itu bukan keinginan saya. Mereka menunggangi kalimat saya. Tapi saya mesti terangin itu kan. Karena saya mengajar di universitas, nggak mungkin saya berbohong dengan menutupi argumentasi kan. Sering dikatakan Rocky Gerung, kok Anda kayak saya ucapin bajingan tolol yang jadi kasus itu kan. Saya bilang, saya ucapkan itu bukan di upacara pemakaman, ucapan perkawinan. Itu upacara demonstrasi. Maka mesti ambil kalimat yang betul-betul provokatif. Anda memang saya provokasi, kenapa emang? Kan saya nggak mungkin ucapkan itu ketika suasana persahabatan kan. Buruh mau demo, buruh minta saya kasih orasi, kasih keterangan. Apa pembenaran akademis dari demonstrasi itu? Saya mesti terangkan secara akademis kan. Tapi Bapak admit loh, Bapak bilang Bapak adalah seorang provokator. Sengaja ya, berkata tersebut. Betul, betul. Okay. Karena kata provokasi itu dianggap kotor. Iya, kalau orang bilang bajingan tolol ya, ya kotor dong Pak. Bener. Kalau itu saya ucapkan di pemakaman, ini di tengah demonstrasi. Kalau begitu saya bilang, para buruh, kalian mau demonstrasi, tapi nggak perlulah, karena Pak Jokowi itu bukan bajingan tolol.
dia arahnya pada undang-undang Omnibus Law yang bagi saya juga itu bermasalah itu karena merusak lingkungan tuh. Hak masyarakat adat tidak diatur di situ tuh. Saya terangkan, maka saya bilang bahwa kalau tapi kalimatnya kan dipotong oleh pelapor kan. Saya bilang seandainya Jokowi ada bajingan pinter, dia akan datang duduk berdebat dengan buruh. Seandainya begitu tuh, sama seperti Perdana Menteri Prancis misalnya, itu berdebat dengan buruh. Tapi karena dia takut berdebat, maka by logic dia bukan bajingan pinter, bajingan tolol. Kan sebetulnya konteksnya itu. Beda kata bajingan tetap aja dong, Pak. Nah, kata bajingan anak Jakarta biasa, lu bajingan amat. Masa sih? Saya nggak Yes, pernah. itu kata yang biasa, lu bajingan. Saya taktik saya ini, bener nggak? Yang benar anak Jakarta. Yes, itu. Oke, saya berarti off daripada crowd ini, saya nggak tahu juga. Ya, ada local culture ya. Oke, Pak, gini deh, Ya, Pak kritis saya please. sekarang deh. Bapak suka kritis Pak Jokowi. Saya pengen tanya sekarang, Bapak kritis saya coba pasal 1, 2, dan 3. Apa masalah mereka masing-masing? Ya, Sama tiga-tiganya itu mengkhianati prinsip pertama dalam presidensialisme itu. Which is? Itu 20%. Kan nggak boleh. Ada partai yang sebetulnya udah punah tuh, tapi karena dia 2011 punya 20%, maka dia bisa ngatur ke depan kan. Oke. Hanya itu. Yang kedua, soal selama debat tidak ada satupun di antara mereka yang speak about gender equality itu. Ditinggalkan sebagai narasi kan. Padahal fakta kita hari ini itu kemiskinan itu yang paling merasakan adalah kalangan perempuan. The proletariat of the proletariat adalah kaum perempuan sebetulnya kan. Basis paling dangkal itu. Kan dia yang berhak untuk meminta perhatian, dan nggak ada satupun presiden atau mungkin KPU tidak memasukkan itu sebagai isu debat. Itu poinnya. So, Anda merasa bahwa role perempuan itu masih sangat diminish ya di Ya, sangat publik sekarang. sangat minus. Dan seolah-olah yang kita perjuangkan dari 10 tahun lalu, saya perjuangkan soal affirmative action 30% supaya perempuan dapat itu. Dianggap, loh kok perempuan dapat 30%? Saya bilang, ini 30% ini utang peradaban selama 25 abad. Bayangin kalau perempuan untuk 100% tuh, dan bunganya tuh, mati kalian laki-laki kan? Logikanya begitu tuh, Grace. You must be a Oke, klip ini teman-teman kita potong dan kita ambil dari channel YouTube GT Body Shot ya. Ibu Grace luar biasa. Nah, teman-teman, kita baca beberapa komentar. Ini penting, kenapa? Karena melihat apakah konten ini berpengaruh positif untuk masyarakat atau seperti enggak. Nah, dalam caption video ini, interview kali ini bersama seorang komentator politik serta pengamat politik dengan kritikan yang tajam kepada pemerintah. Ya, pertanyaan-pertanyaan Pak Rocky Gerung yang banyak menimbulkan kehebohan hingga bentuk maki-makian yang menyudutkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hingga menurut dia banyak mastermind di belakang Presiden Jokowi. Kali ini pernyataan-pernyataan Rocky Gerung juga disajikan dalam cuplikan video tadi ini, dan inilah komentar dari netizen ya. Sekali lagi dari channel YouTube GT Body Shop ya. Sudah dikomentari 3.625 orang ya. Banyak banget itu. Jadi komentar ini kita baca sedikit demi sedikit. Dari Mustafa. Saya dulu paling gak senang sama Bung Rocky Gerung, tapi lama-lama saya mengikuti acaranya kok jadi cocok dan senang dengan prinsip-prinsip Bung Rocky Gerung. Sehat selalu Bung. Oke. Kemudian dari Indra, ya, Bu Grace bisa menggali hal-hal yang tidak pernah dipertanyakan oleh penanya lain. Rocky tetap confidence dan selalu bisa menjawab setiap pertanyaan dan memuaskan akal. Ya memang beliau ini hebat sekali ya dalam berargumentasi ya, dan logik sekali pernyataan-pernyataannya. Saya pernah diajarkan Bapak ini, dosen yang punya karakter kuat dan kukuh terhadap hal-hal yang akademis. I love you, Ham. Oke. Kemudian teman-teman dari awak no. Saya sendiri merasakan sulitnya ekonomi di daerah saya karena terbelah jalan tol dan sekarang pun tidak ada angkot lagi. Jadi mau ke sekolah, mau ke pasar, mau ke tempat wisata terpaksa naik mobil travel. Ya juga sih. Jadi kalau ada
jalan tol, pasti kita akan semakin jauh ya. Baik, kita lanjut teman-teman dari Unfit. Dulu saya kurang suka dengan Rocky Gerung, tapi setelah melihat kenyataan yang terjadi, baru saya sadar dan ucapan Rocky Gerung masuk akal dan terbukti. Oke, kemudian Rocky Gerung punya literasi yang luas, kuat dalam logika dan filosofi, dan pas diwawancarai Grace, yang juga punya pertanyaan yang berkualitas, bagus banget ya. Kemudian dari Evita Denford, Presiden akan sehat, sehat selalu Pak Rocky. Saya pasti akan ketemu sama Bapak di Ledera Flores NTT. Oke. Kemudian dari Mas Yokut, ini baru diskusi sangat-sangat berkualitas. Cara berpikirnya mencoba kritis, mengkorek, bantah, kemudian setuju dan coba terus uraikan dan lain-lain. Wah, dalam deh akademiknya. Oke, lanjut dari Miss Grace. Oh, dari Bos To. Miss Grace, tujuan pendiri bangsa atau negara ini adalah keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Oke. Kemudian dari Hasan Niede. Saya suka cara berpikir Bung Rocky Gerung, meskipun sekolah saya sampai SD. Oke, teman-teman, luar biasa ya, ada orang-orang yang tidak berpendidikan pun mengerti tentang logik berpikir Rocky Gerung ini ya. Lalu dari kita baca lagi dari Dilo. Suara Rocky Gerung adalah mewakili suara rakyat yang takut mengeluarkan pendapat. Saya berpikir ya, kenapa Rocky Gerung ini tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR gitu ya. Ini kan keren banget kalau ada perdebatan antara menteri-menteri itu bisa hajar habis-habisan tuh program atau kinerjanya seperti apa ya. Tapi ya dengan menjadi oposisi di luar juga sudah sangat hebat ya. Rocky Gerung seorang pengawal demokrasi dan mencerahkan anak bangsa ya. Terima kasih buat podcast ini sudah menyajikan sebuah menu yang enak untuk didengar, menambah wawasan dan mencerdaskan kita semua ya. Kemudian dari Abah, di antara semua podcast ini yang paling bermutu. Wow. Lanjutnya dari Kayulin. Saya banyak belajar dari Rocky Gerung, terutama dari logika berpikir. Panjang umur Pak, saya masih ingin terus belajar dari Bapak. Dari Hadi, maju terus, suarakan keadilan, bravo. Kemudian dari politik viral, lepas dari kontroversinya, Bung Rocky Gerung ini ngajar di UI 15 tahun tanpa digaji, dan itu yang membuat saya kagum. Seandainya pejabat publik punya pemikiran kayak Rocky Gerung, pasti rakyat jelata akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Oh iya, selamat berpuasa. Oh ya, oke. Big respect Bu Grace and Rocky Gerung. I love you. Oke. Mantap ya. I love you. This interview hebat Bung Rocky Gerung dapat menjelaskan dengan rinci what next happen. Your okay. You our country. Oke. Mantap. Terima kasih telah menayangkan video ini. Baik, teman-teman, kita lanjut dari Magdalena. Dulu saya tidak suka ucapan-ucapan yang dikeluarkan Rocky Gerung, tapi sekarang saya sangat suka menonton YouTube atau TV jika ada Rocky Gerung ikut berbicara. Oke, lanjut dari Ivan. Semoga angket nggak cuma ramai di media saja, tapi berani direalisasikan. Lanjut dari Rantono Sisi. Oh, berkualitas sekali dari menit awal sampai selesai sangat memuaskan. Dari user, serius ini isinya bagus banget meskipun pertanyaan banyak yang udah ditanyain oleh podcaster lainnya, tapi Grace bisa fokus banget ngejar jawabannya oleh keikutsertaannya sendiri. Jadi terkesan spontan dan lebih ngalir, harusnya durasinya 1,5 jam. Oke, mantap ya. Bu Grace, jadilah negarawan sejati, temani Bung Rocky, bantu emak-emak yang lagi susah, jangan sekedar omon-omon.
Oke, durasi dari video ini berapa tadi ya? Kita lihat teman-teman, durasi aslinya berapa? Coba kita buka ke atas. Durasinya 47 menit. Oh, panjang juga ya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan silakan mampir di channel Ibu Grace ya. GT Grace Body Shop, GT Body Shop.